Perang Batak atau Perang Tapanuli atau Perang Sisingamangaraja dimulai dari tahun 1878 sampai 1907 yang terjadi selama 29 tahun. Perang Batak ini terjadi disebabkan kedatangan bangsa Belanda ke Batak. Daerah Batak ini terletak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Batak merupakan sebuah daerah yang tentram dan damai karena terhindar dari pertentangan dan ketegangan, dan juga masyarakat di sekitar ini percaya kepada pemimpin mereka yang akan menjaga keselamatan mereka semuanya. Latar belakang. Yang pertama, para raja Batak atau Tapanuli yang menganut agama Batak kuno yaitu Parmalim keberatan dengan penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Yang kedua, Belanda menunggangi organisasi yang bertugas melakukan penyebaran agama Kristen. Hal ini dilakukan demi melancarkan kepentingan politiknya. Yang ketiga, Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak menggunakan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Yang keempat, penolakan Raja Sisingamangaraja 12 atas penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Yang kelima, politik dagang di Batak yang menyebabkan rakyat mengalami banyak kerugian. Yang keenam, Belanda melakukan kebijakan yang membuatnya mendapatkan keuntungan yang besar di tanah jajahan. Sejarah terjadinya Perang Batak. Yang pertama, masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu oleh kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera. Kedatangan ini didasari oleh perjanjian Belanda-Inggris. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Inggris memberikan seluruh wilayah kekuasaannya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini adalah awal mula Belanda melakukan monopoli di Sumatera. Penobatan Sisingamangaraja 12 bersama dengan dimulainya Open Door Policy oleh Belanda. Politik ini bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun, Kesultanan Aceh kurang setuju dengan hal tersebut. Padahal, seluruh wilayah Sumatera telah membuka kerjasama dengan Belanda. Pada saat itu, Aceh sedang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 yang terkenal dicintai oleh rakyatnya. Di sisi lain, wilayahnya di luar Aceh semuanya telah berada di dalam kekuasaan Belanda. Yang kedua, masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik Batak dan Belanda dipicu oleh perkembangan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Pada awalnya, Raja Sisingamangaraja 12 tidak keberatan dengan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Namun, pandangan tersebut berubah ketika Raja menyadari bahwa Belanda melakukan monopoli dan memanfaatkan penyebaran agama sebagai sarana monopolinya. Akhirnya, Raja Sisingamangaraja 12 menolak penyebaran agama oleh Belanda. Hal ini juga didasari oleh adanya agama asli Batak yang ingin dipertahankan, yaitu Parmalim. Masyarakat Batak mulai resah karena para misionaris agama Kristen memiliki kedekatan dengan pemerintah Belanda. Untuk itu, Raja Sisingamangaraja 12 mulai melakukan pengusiran terhadap para misionaris tersebut. Para misionaris tidak terima dengan pengusiran tersebut. Mereka kemudian meminta bantuan kepada pemerintah Belanda. Kejadian tersebut terjadi selama tahun 1877. Pertikaian tidak berhenti begitu saja. Para misionaris makin menunjukkan ketidakpuasan mereka atas kerajaan Batak yang menggagalkan rencana mereka untuk menyebarkan agama. Tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, kediaman Ingwer Ludwig Nommensen, untuk melindungi para misionaris. Kedatangan mereka diteruskan menuju Bahul Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Sisingamangaraja 12 khawatir dengan kedatangan Belanda sehingga ia mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Kronologi peristiwa Perang Batak. Pada tahun 1878, perlawanan dan pernyataan perang dari Sisingamangaraja 12 telah dinantikan oleh Belanda. Hal ini bisa dijadikan alasan Belanda bahwa kerajaan Bataklah yang memulai perang terlebih dahulu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak, Belanda mendatangkan Residen Boyle pada tanggal 14 Maret 1878 bersama dengan pasukannya yang dipimpin oleh Kolonel Engels. Pada tanggal 1 Mei 1878, di Bangkara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja 12, diserang oleh pasukan Belanda. Sayangnya, Bangkara berhasil ditaklukkan pada tanggal 3 Mei 1878.
Sisingamaraja XII beserta pengikutnya berhasil menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah Aceh untuk mengungsi. Sementara itu, raja lain yang masih berada di Bangkara tidak bisa melarikan diri dan dipaksa oleh Belanda untuk melakukan sumpah setia. Sisingamaraja XII tidak menyerah sampai di situ. Meskipun Bangkara sudah jatuh ke tangan Belanda, ia tetap melakukan gerilya. Sayangnya, pada akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobuk Siregar, Nagasaribu, dan Huta Ginjang dapat ditaklukkan oleh Belanda. Pasukan Sisingamaraja XII lemah dalam hal persenjataan. Untuk itu, ia menjalin kerjasama dengan para tokoh pemimpin di Aceh dalam membuat taktik perang. Taktik yang digunakan adalah sembunyi-sembunyi, mirip dengan taktik gerilya. Selanjutnya, pada tahun 1888. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan bantuan tentara Aceh. Perlawanan ini lagi-lagi bisa diatasi oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Namun, saat itu, Belanda juga menghadapi serangan yang terjadi di Aceh sehingga mereka mengurangi perlawanannya terhadap Sisingamaraja XII. Belanda melakukan hal tersebut untuk menghindari kehilangan lebih banyak pasukan karena tewas selama peperangan. Selanjutnya, pada tahun 1889, pasukan Sisingamaraja XII terus melancarkan perlawanannya di Lobuk Talu. Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan tersebut kembali menyerang Belanda. Dalam perlawanan tersebut, seorang prajurit Belanda tewas sehingga mereka harus mundur dari Lobuk Talu. Namun, akhirnya Lobuk Talu bisa ditaklukkan kembali oleh Belanda setelah mereka mendapatkan bantuan dari Padang. Pada tanggal 4 September 1889, Huta Paung juga mengalami kekalahan. Pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran. Dalam upaya penarikan tersebut, tiba-tiba pasukan Belanda melakukan penyerangan. Pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari. Pasukan Batak dan Belanda saling menyerang tanpa ada yang mau mengalah. Belanda khawatir dengan perlawanan Sisingamaraja XII yang terus berlanjut, sehingga mereka mencoba mengambil hatinya. Sisingamaraja XII dengan tegas menolak tawaran Belanda. Belanda tersinggung dengan jawaban Sisingamaraja XII. Kemudian ia memanggil regu pencari jejak dari Afrika untuk mencarinya. Sampai pada tahun 1906, perlawanan masih dilakukan oleh Sisingamaraja XII. Namun, sangat disayangkan bahwa panglimanya yang bernama Amandopang Manulang tertangkap oleh Belanda. Penasihat Sisingamaraja XII yang bernama Guru Somaling Pardede juga menjadi tawanan Belanda pada tahun ini. Yang terakhir, pada tahun 1907. Pada tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Mashan atau Brigade Setan mengepung Sisingamaraja XII. Namun, semangat sang raja belum padam dan tetap bertahan terhadap serangan tersebut. Istri dan putra-putri Sisingamaraja XII berhasil ditawan oleh Belanda, kemudian disusul dengan ditangkapnya Raja Buntal, Pangkilim, Boru Sitomorang, Ibunda Sisingamaraja XII, Sunting Mariam, serta kerabatnya yang lain. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Batak. Yang pertama, Raja Sisingamangaraja XII. Raja Kerajaan Batak yang lahir pada 18 Februari 1845 ini memiliki nama lain Patuan Bosar. Nama tersebut ia gunakan ketika ia masih kecil. Sisingamangaraja XII dinobatkan menjadi raja ketika usianya masih 19 tahun. Pada tahun 1886, hampir seluruh Sumatera telah dikuasai oleh Belanda kecuali Aceh dan Batak. Pada awal tahun 1887, pertempuran Batak melawan Belanda mulai panas. Sayangnya, pertempuran berakhir dengan tanah Batak yang berhasil dikuasai oleh Belanda. Rakyat Batak ditimpa kesedihan mendalam atas wafatnya raja mereka. Sisingamangaraja XII dikenal sebagai raja yang bijak. Ia juga anti perbudakan sehingga rakyat sangat mengagungkannya. Yang kedua, Van Dalen. Godfrey Conrad and Van Dalen lahir di Makassar pada 23 Maret 1863. Pada tahun 1888, ia ditugaskan ke Aceh yang sudah mengalami peperangan hingga bertahun-tahun. Tahun 1904, Van Dalen diperintahkan untuk mendamaikan perlawanan di Tanah Gayo dan Awas. Penugasan ini terdiri dari beberapa hal penting. Pertama, di Gayo Luwels perlawanan harus dipatahkan. 12 penghulu didatangkan bersama-sama. Pilihan acak kepala daerah harus diakhiri dan mantan pejabatnya harus dijamin kedudukannya. Di tanah alas perlawanan juga harus dipatahkan. Akhirnya kedatangannya di tanah Batak dan Pakpak hanyalah untuk mencari musuh.
Ia meninggal di Den Haag pada 22 Februari 1930 pada umur 66 tahun. Yang ketiga, Kapten Hans Christoph. Nama lengkap kapten kelahiran tahun 1621 ini adalah Hans Jakob Christopher von Grimmelshausen. Pada usia 10 tahun, ia diculik oleh pasukan tentara Hessian. Kemudian, ia mengalami petualangan kehidupan militer selama 30 tahun berperang. Ia meninggal pada masa peperangan tanggal 17 Agustus 1676. Yang keempat, Pendeta Nommensen. Ingwer Ludwig Nommensen lahir pada tanggal 6 Februari 1834. Ia adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di Batak. Pada tahun 1881, Nommensen pindah ke kampung Sigumpur dan tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Selama pengabdiannya di Batak, ia telah membaptis 180.000 orang. Nommensen meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 dan dimakamkan di Sigumpur. Akhir dari perlawanan, dengan meluasnya wilayah Batak yang jatuh ke tangan Belanda, daerah gerak Sisingamaraja 12 semakin sempit. Pengikut Sisingamaraja 12 juga semakin berkurang. Dalam beberapa pertempuran, keluarga Sisingamaraja ditawan dan membuatnya terdesak. Namun, ia tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Akhirnya, Sisingaraja 12 gugur karena tertembak pada tanggal 17 Juni 1907. Masa wafatnya Sisingamaraja 12. Akhirnya, Sisingamaraja 12 gugur di tangan Belanda pada tahun 1907. Saat itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Kolonel Christopher. Ia gugur bersama dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta satu putrinya yang bernama Lopian. Para pengikut Sisingamaraja 12 terpecah belah tetapi tetap melakukan perlawanan, sedangkan keluarga Sisingamaraja 12 yang masih hidup ditawan dan disiksa. Gugurnya Sisingamaraja 12 menjadi tanda jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda. Dampak Perang Batak memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Batak. Salah satu dampak utama dari perang ini adalah tersebarnya agama Kristen ke wilayah Batak yang dibawa oleh para misionaris. Penyebar agama Kristen ini menjadi salah satu pemicu perlawanan rakyat Tapanuli terhadap Belanda. Selain itu, perang Batak juga menyebabkan banyaknya masyarakat yang terbunuh, termasuk Raja Sisingamaraja 12 yang gugur pada 17 Juni 1907. Ketika sedang berusaha bertahan di situasi genting, hal ini tentu menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat Batak. Dampak lain dari perang ini adalah kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat Batak. Akibat banyak pemukiman yang hancur, dibakar oleh pasukan Belanda. Seluruh daerah di Tapanuli juga dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga masyarakat Batak kehilangan kedaulatan atas wilayah mereka. Hataduan Goluan, Hatadunang Hamaguan.